Ku terbiasa tersenyum. Aku melihat sebuah video panas yang cukup banyak. Semuanya memang milik Mas Angga. Hanya saja lawan main di dalam video itu jelas bukan aku. Amarahku sudah berada di ubun-ubun sekarang. Tapi, ini belum cukup, aku harus menyimpan bukti-bukti ini terlebih dahulu. Aku pun merapikan kamar, menutup kotak kayu itu seperti sedia kala. Tersebut ada satu hal yang paling aku ingat, yakni sebuah tahi lalat di perut sang wanita. Tak kusangka, Mas Angga yang pendiam, terlihat begitu baik di depanku, ternyata dia bermain api di belakangku. Saat aku membuka lemari kecil di sebelah lemari dokumen, aku terkejut banyak baju ibu di sana. Dilipat dengan rapinya. Astaga, apa benar yang dikatakan tetangga? Aku akan menanyakan hal ini kepada Mas Angga besok saja. Sepulang dari membeli beras di pasar. Keesokan harinya, Mas, aku mau berangkat ke pasar, mau beli beras. Kamu nggak mau antarin aku, Mas? Tanyaku kepada Mas Angga yang masih terlelap di bawah selimutnya karena ini masih jam 7 pagi. Naik ojek aja, Sa. Mas ngantuk, ujar Mas Angga yang membuatku semakin kesal. Kalau ibu saja kemarin dengan sukarela Mas Angga mengantarnya. Kenapa denganku? Kenapa Mas Angga seenaknya menyuruhku naik ojek? Aku pun beranjak dari tempat tidur dengan perasaan dongkol. Mas Angga memang benar berubah jika aku cermati lebih dalam lagi. Aku keluar kamar. Kulihat semuanya masih tidur, termasuk bapak dan ibu. Aku pun dengan bersedih keluar rumah, menelepon Kang Ojek. Tak lama setelah 15 menit, ojek pun datang. Aku pergi ke pasar hanya untuk membeli beras. Beras yang akan dimakan bersama-sama, tapi suamiku sendiri tak lagi peduli bagaimana aku. Banyak tetangga di jalanan yang menyapaku. Ada perasaan aneh di sorot mata mereka, seolah heran, karena baru sekarang aku menaiki ojek hanya untuk perihal pergi ke pasar. Biasanya ke barat ke timur aku selalu bersama Mas Angga. Kalau ditanya sakit, jelas. Terasa sekali perbedaan Mas Angga sekarang dan 3 bulan kemarin. Hingga akhirnya Kang Ojek juga bertanya padaku. Kok tumben naik ojek, Mbak? Di mana Mas Angga? Tanya Kang Ojek. Aku memang kenal dengannya. Bahkan aku sering menggunakan jasanya untuk menyuruhnya mengantar ibu. Mas Angga masih tidur, Kang. Jawabku. Mungkin karena liburan ya, Mbak? Jawab ojek tersebut. Aku hanya mengangguk, antara setuju dan tidak, Kak. Karena ini adalah tukang ojek yang sama, yang pernah aku pesankan untuk ibu, dan karena aku mengingat ucapan Mas Bayu ibu pernah terjatuh kemarin. Aku berniat menanyakan kebenarannya. Kang, seminggu yang lalu, apa ibu order jasa akang? Tanyaku kepada Kang Ojek. Enggak, Mbak, kenapa ya? Tanyanya dengan heran. Katanya ibu naik ojek terus jatuh, Kang. Apa benar? Tanyaku. Hah, gak tahu saya, Mbak. Soal udah hampir sebulan saya gak pernah disewa lagi untuk ngantar. Katanya Bu Ika, ada laki-laki yang bisa mengantarnya kemana-mana jadi saya gak dibutuhkan lagi, Mbak. Dek, laki-laki? Iya, Mbak. Apa Pak Kardi sudah membeli sepeda motor? Tanya Kang Ojek. Kardi adalah nama bapakku. Belum, Kang. Ya udah Kang, berhenti di toko itu aja. Aku pun menunjuk ke sebuah toko besar di depan pasar tradisional di kotaku.
Aku membeli 1 kuintal beras untuk makan sebulan. Kang Oman si ojek juga membantu mengangkat beras itu bersama pelayan toko ke atas sepeda motornya. Mbak Sasa, kayaknya kalau bawa beras sembari gonceng sampean gak bisa. Gimana ya? Tanya Kang Ojek lagi. Nggak apa-apa, Mas. Saya bisa naik becak, jawabku. Oke deh Mbak, saya jalan dulu ya, ujar Kang Oman. Aku pun mengangguk. Kang Ojek itu kini pergi meninggalkan toko. Sedangkan aku ingin sekali menelepon Mas Angga untuk menjemputku. Tapi, ada perasaan jika Mas Angga tidak akan mau. Aku pun terpaksa menaiki bentor alias becak motor. Tak apalah jika lama, yang penting sampai rumah dan aku tidak perlu capek-capek berjalan kaki. Sesampainya di rumah, masih sepi. Hanya ada beras yang diletakkan di teras. Aku pun segera masuk ke dalam rumah. Aku juga berniat masuk ke dalam kamarku. Tapi, lagi-lagi ketika aku menarik gagang pintunya, kamarku terkunci. Kenapa mesti dikunci? Apa Mas Angga sedang mandi? Begitulah pikiranku saat ini. Aku pun berteriak dari luar. Mas, kalau sudah buka, aku salin baju, mau masak juga, teriakku. Tapi, masih sepi, tak ada jawaban. Itu artinya benar Mas Angga memang sedang mandi. Tak lama, aku melihat bapak datang menghampiriku. Sasa, tanyanya. Iya, Pak, kamu sudah pulang? Iya, Pak, baru aja. Loh, ibu kamu mana? Bukannya kamu ke pasar bareng ibumu? Nggak Sasa sendirian, emang ibu kemana? Nggak tahu sedari pagi tadi, ibumu nggak ada. Bapak pikir ibu pergi ke pasar bersama kamu. Dek, pertanyaan bapak menusuk hatiku. Jadi, apa jangan-jangan ibu bersama Mas Angga di dalam kamar? Aku pun tak menjawab melainkan berlari untuk mengetuk kamarku sejadi-jadinya. Mas, buka pintaku. Karena mungkin terlalu berisik, tak lama pintu pun terbuka. Mas Angga keluar dengan toples dan rambut acak-acakan. Ada apa sih, Sa? Teriak-teriak gitu. Kamu kayak orang gila aja, ujar Mas Angga. Aku tak memperdulikan ucapannya, melainkan menelisik ke dalam ruangan. Mataku kesana kemari, tapi tidak ada ibu di dalam. Kamu cari apa? Tanya Mas Angga. Aku pun membuka lemari kecil di dekat lemari dokumen. Berniat menanyakan tentang baju-baju ibu yang terlipat rapi di dalam sana. Mas, kenapa ada baju ibu di sini? Tanyaku kepada Mas Angga. Iya, tadi ibu tidur di sini. Katanya istirahat di kamar kita buat dia tenang. Habisnya kamar di belakang itu sudah pengap. Aku hanya menghela nafasku pelan. Ada keraguan di dalam hatiku karena sudah 3 minggu ini aku merasa aneh dengan tingkah ibu dan suamiku. Apalagi tetangga sebelah kemarin sudah menunjukkan banyak foto ibu dan Mas Angga. Oke, kataku yang lantas keluar dari kamar. Mas Angga mengekor di belakangku. Kenapa, Sa? Kamu marah? Enggak. Kenapa aku harus marah, Mas? Ibu kan orang tua kandung perempuanku. Tidak ada gunanya aku memperdebatkan ini kecuali memang ada hal lain yang terlarang, jawabku sekenanya. Mendengar ucapanku Mas Angga pun marah. Apa maksudmu yang terlarang? Kalau bicara jangan ngawur, Sa. Ini masih pagi. Melelahkan rasanya kalau aku harus berdebat denganmu. Mas Angga marah. Tak kusangka, ia akan marah karena hal ini.
Apa jangan-jangan aku tadi sedang menyindirnya? Bapak lantas menghampiriku dan Mas Angga karena percekcokan kami. Stop, ada apa sebenarnya Mira? Tanya Bapak padaku. Nggak ada apa-apa Pak. Aku hanya kecewa kenapa Mas Angga sekarang sudah tidak perhatian lagi padaku. Gerutuku jelas di hadapannya. Mas Angga menautkan alisnya lantas mencecarku. Apa maksud kamu aku tidak memperhatikanmu Sasa? Apa karena aku tidak mengantarmu ke pasar tadi? Karena itu, picik sekali pikiranmu. Ya aku marah. Karena kemarin kamu bisa mengantarkan ibu ke pasar. Kenapa untuk istrimu sendiri saja kamu nggak bisa, Mas? Apa yang terjadi antara kamu dan ibu?